Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Sri Subanti SPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Ngadirojo, Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru sekalian, mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar melalui aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru sekalian, pada topik Merdeka Belajar terdapat 3 tujuan pembelajaran. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru sekalian, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang akan memudahkan kita memahami tentang Merdeka Belajar itu sendiri. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru, mari kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, seorang pendidik harus mampu memiliki kekuatan dan kelemahan diri. Selain itu, pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, seorang guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah Bapak Ibu guru, selanjutnya kita akan membahas modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban sebagai kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik.
Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya kita akan membahas modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 ini akan membahas materi tentang 1. Kodrat murid yang terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Materi yang kedua tentang asas trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada intinya bahwa pendidikan yang bergerak secara dinamis, sehingga pendidikan itu menyesuaikan keadaan bergerak atau berubah begitu cepat. Kita memahami setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara mendidik dan mengajar guru pun harus mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di lingkungan kita. Pendidik dapat menggunakan asas trikon dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Bapak dan Ibu guru, selanjutnya kita akan membahas modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul keempat ini ada 2 materi pembahasan. 1. Mengenai budi pekerti. 2. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Pada intinya, bahwa budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa, atau yang juga disebut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan diartikan sebagai kebudayaan agar selalu menggali, memajukan potensi dan kreativitas yang dimiliki murid. Tujuan pendidikan yang harus dicapai menurut Ki Hajar Dewantara adalah terbentuknya generasi bangsa yang mandiri, penuh daya kreasi, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan yang mengedepankan budi pekerti bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Hal inilah yang dikenal dengan Tripusat Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Bapak Ibu guru, saatnya kita membahas modul yang kelima atau yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang kelima ini ada 2 materi pelajaran. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pada materi mengantarkan murid selamat dan bahagia, ada beberapa hal yang disampaikan. 1. Selamat dan bahagia. 2. Sistem Among. 3. Merdeka Belajar Abad 21. Sedangkan dalam materi menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, ada 2 hal yang disampaikan. 1. Membimbing murid memperbaiki bangsa. 2. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bapak Ibu guru, di modul yang kelima ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu,
Guru tidak dapat memaksakan atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Kita menyadari bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu guru, kita sebagai guru dihimbau hendaknya memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal dan budi pekerti murid tersebut. Kita sebagai guru seharusnya mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya sendiri. Kita sebagai guru seharusnya menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid memperbaiki bangsa serta mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru, setelah menyimak isi dari Fatwa Merdeka Mengajar melalui aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, semoga berguna bagi kita sebagai seorang pendidik. Salam Merdeka Mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.